enggak, saya mau. Oh iya. Tetapi misalnya, kalau misalnya, tidak saya mau melakukan sendiri. Nah, Anda pilihnya PTK eksperimen. Kalau Anda mau melakukan sendiri, ya. Tapi kalau misalnya Anda tidak, saya mau melihat bagaimana masyarakat itu melihat perubahan kurikulum masyarakat, ya ini ya. Anda bisa survei. Jadi sebetulnya di sini tuh terbuka karena apa? Metodenya banyak. Metode yang kita gunakan banyak. Sehingga permasalahan apapun yang berbentuk pembelajaran itu bisa terbuka. Seperti misalnya kemarin itu Ibu baru menguji 2 ya. Yang pertama itu adalah sekolah atlet, sekolah atlet. Jadi bagaimana atlet itu siapa ya? Si Belva, Belva ya, itu sekolah atlet, kemudian ada Alia yang sistem SKS. Nah, itu yang dibimbing oleh Prof Hamid. Itu pun lumayan sih, sesuatu hal yang juga bisa kita lihat gitu ya, bisa menarik untuk kita kaji ya. Nah, oleh karena itu di sini pembelajarannya bisa mungkin kalau sekarang luring ya atau blended ya. Sekarang kan blended ya, kalaupun mau ini. Bisa Anda melihat itu pembelajaran daring. Jadi bisa Anda melihatnya di dalam pembelajaran daring, bagaimana sih pembelajaran daring itu bisa dikemas dengan baik ya lewat aplikasi-aplikasi. Jadi Anda bisa mendeskripsikan itu dengan baik ya. Bisa juga di dalam pembelajaran luring. Jadi itu ya. Jadi Anda sekarang ini diberi keleluasaan oleh Ibu untuk mengobservasi, wawancara, untuk melakukan studi dokumentasi, untuk menemukan masalah di sekolah, di aplikasi, ya di dalam aplikasi-aplikasi daring, di dalam kurikulum, di dalam apakah buku teks atau apapun, dalam kebijakan dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya baru Anda kemudian setelah menemukan masalah, Anda itu mengidentifikasi masalah. Jadi Anda itu nanti mengidentifikasi masalah. Jadi mengidentifikasi ya masalah setelah menemukan baru diidentifikasi masalah itu. Masalah yang diidentifikasi Anda sebanyak-banyaknya, tapi kemudian nah di sini menentukan masalah itu dari identifikasi itu Anda harus memilih 3 masalah penting yang nanti Anda harus dipresentasikan. 3 masalah penting yang akan dipresentasikan ya. Baru kemudian nanti Anda memilih satu masalah penting, satu masalah yang untuk dipecahkan permasalahan itu. Nah, dipecahkannya dengan cara apa? Nah, itu yang nanti kita berhubungan dengan variabel, kita berhubungan dengan yang lain, ya. Baru setelah itu Anda merumuskan masalah dan mencari pemecahan masalahnya seperti apa. Ya. Nah, itu adalah proses ya dari proses perkuliahan kita. Selanjutnya prosesnya, nah itu jadi judul ya. Sebentar. Ini habis? Tidak ada lagi? Wahyu, habis? Habis Ibu, habis. Habis ya? Habis. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini yang nanti juga ada di slide berikutnya. Metode penelitian yang akan digunakannya itu ada bisa 5 ya. Bisa deskriptif, survei, korelasi regresi, eksperimen, PTK, konten analisis. Jadi ada 7 ya. 7 penelitian yang 7 metode yang bisa Anda gunakan. Tinggal Anda nanti mencoba menemukan masalah, kemudian menemukan masalah itu akan dipecahkan dengan caranya apa. Nah itu, cara itu, itulah kita berhubungan dengan metode penelitian. Ya. Ada
Yang mau ditanyakan sampai sini? Ibu Oke. izin bertanya. Ya, silakan Wahyu. Ya, berarti untuk 3 masalah itu berarti topik yang berbeda ya, Bu? Jadi bukan satu masalah yang diuraikan menjadi 3 permasalahan gitu, Bu? Oke. Begini Wahyu, bisa di situ apa, bisa dari satu masalah gitu ya. Jadi begini, eee, Wahyu bisa mengidentifikasi kan ya, kemudian pilih, 3 atau 2 permasalahan. Permasalahannya itu bisa sama ya, bisa juga berbeda. Ya, bisa sama, bisa saja berbeda ya. Nah, kalau kalau sama berarti metodenya yang bisa kita gunakan bisa sama, bisa juga berbeda. Apalagi dengan topik yang berbeda, ya. Apalagi dengan topik yang berbeda itu pasti, eee, metodenya pasti juga akan berbeda. Tapi, kalau bagi ibu sih jangan terlalu banyak, tema atau topik, permasalahannya itu jangan beragam ya, karena nanti yang membuat nanti yang bingung itu Anda sendiri nanti yang bingung gitu. Jadi jangan jangan beragam, cukup mungkin 2 ya paling banyak juga 3 ya. Itu saja Wahyu. Baik, terima kasih, Ibu. Yap. Ada lagi? Ada lagi? Ibu Tika izin bertanya. Ya, siapa? Kalau yang tadi kan Oh 3, disinggung juga heeh, disinggung juga sama Wahyu kalau semisal 3 masalah penting itu mhm, nanti dipecahkan lagi tuh, nanti dipilih mhm, lagi kan satu masalah yang penting. Nah, mhm, itu dipecahkan maksudnya itu mhm. dipecahkannya tuh jadi beragam-ragam topiknya dari masalah itu tuh atau gimana? Tidak, misalnya gini ya, eee, misalnya Anda kan melihat di kelas ya, misalnya di kelas nih ya. Di kelas itu ada, berbagai macam permasalahan ya. Misalnya ya yang pertama misalnya ruangan kelas gelap gitu kan ya, kelas rame gitu ya. Jadi kondisi kelas tidak kondusif, ya kemudian misalnya tanggung jawab siswa rendah gitu ya. Kemudian, banyak, literasi membaca siswa juga rendah, kemudian disiplin siswa juga, kelihatan rendah ya. Kemudian aktivitas siswa juga, karena misalnya aktivitas siswa ini kan berarti banyak banget tuh ya, Tik, ya, yang 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 kita observasi, ya, hasil observasi kita. Nah, dari situ kemudian kita pilih gitu, tiga tiga pilih 3 permasalahan yang memang menurut Tika yang paling bisa dipecahkan. Yang paling Tika tertarik dengan permasalahan itu. Nah, misalnya ya, eee, misalnya yang pertama yang Tika lihat misalnya literasi rendah, yang kedua misalnya, apa, yang kedua tanggung jawab ya, yang ketiga disiplin. Nah, itu kan 3 tuh, dari banyak itu Anda pilih yang 3. Kemudian baru nanti, Tika pilih, misalnya saya mau tanggung jawab gitu. Saya mau mengobati tanggung jawab. Nah, mengobati tanggung jawabnya itu dengan cara apa? Nah, itu, Dik, caranya apa? Oh, saya mau apakah dengan media, apakah dengan model, apakah dengan metode, ataukah dengan cara-cara yang lain. Itu kalau di kelas, Tika. Kalau di persekolahan. Makanya kalau Anda nanti di persekolahan, Anda observasi, wawancara, studi dokumentasi untuk menemukan masalahnya itu tidak hanya satu kelas. Anda coba 3 kelas, observasi 3 kelas, lalu kemudian kalau tiga-tiganya masalah, nah berarti kita bisa menggunakan metodenya mungkin bisa deskriptif gitu atau yang lain atau eksperimen atau lain. Kalau kalau misalnya satu kelas yang bermasalah, nah kita bisa PTK gitu Tik nantinya itu.
nanti ujungnya itu gitu ya. Tapi kan kalau metode itu nanti kalau kita sudah punya masalah dan kita kemudian sudah dapat juga pemecahan masalahnya. Kalau sudah dapat 2 ini, baru nanti saya mau menggunakan metode apa. Nah, itu kalau di kelas. Kalau di sekolah kan banyak juga ya, di sekolah seperti tadi kan, pelaksanaan kurikulum merdeka. Wawancara guru ternyata guru juga bingung. Misalnya dia membedakan antara modul dengan RPP, membedakan antara apa, dengan kurikulum merdeka itu kan ya. Mungkin pelaksanaan penilaiannya segala macam. Itu menjadi menarik bagi saya gitu. Nah, kalau itu yang akan Tika angkat, nah berarti Anda bisa menggunakannya deskriptif. Nah, gitu Tik. Karena berhubungan dengan guru, berhubungan dengan kebijakan, berhubungan sama juga misalnya dengan kurikulum, dengan apa gitu, Tik. Ya. Nah, seperti misalnya Tika misalnya mau misalnya makanya banyak kan yang guru-guru yang untuk misalnya bagaimana pembelajaran sejarah, mengajar sejarah secara menarik, kan banyak di YouTube juga ada ya. Nah, mau melihat followernya itu siswa-siswanya itu yang masuk ke sana itu gitu ya. Itu apakah bisa meningkatkan pembelajaran dia atau tidak ya, meningkatkan hasil belajar dia atau tidak. Nah, kalau mau seperti itu berarti Tika harus memilihnya korelasi atau regresi. Jadi masih panjang Tika ya. Ibu tidak akan dulu berbicara tentang metode karena nanti Anda pusing. Liur, ibu kemana? Jadi ibu ngoceh Anda tengarti gitu tahnya. Nah, kan daripada itu lebih baik Anda sudah saja observasi dulu, mencari dulu masalah, mengidentifikasi masalah, memilih masalah, lalu memilih pemecahannya. Di situ dulu ya. Oke? Oke. Ya, jadi tidinya weh heula. Teu kudu nu lain heula lieur karena step by step nanti kita ya. Nah, bedanya mungkin dengan konten kan, kalau konten itu kan berbasis literatur, berbasis pustaka. Kalau kita tidak, berbasis observasi, berbasis wawancara, berbasis mungkin pencarian-pencarian di YouTube, di Instagram dan di segala macam gitu ya. Lalu juga berbasis misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah ya, berbasis juga buku juga ya, dan itu jadi memang kita sebetulnya lebih variatif gitu dibandingkan dengan konten. Itu saja Sitik ya. Yap. Ini yang kasihan 2020 nih ya. Karena 2020 seperti Anda 2019 kemarin. Ibu babak belur, Kiden, Susan, Yasa. Aduh, ampun teuing babak belur. Karena Kiden ini Yasa tuh kan dengan 2019 yang Kevin, terus siapa lagi ya? Sekarang Kevin sedang ini sama juga dengan temannya yang ikut SPKI-nya duluan ya. Kemudian ini hampir sama gitu. Nah, setelah itu setelah kita ada masalah ya, permasalahan setelah kita kan terakhir itu kita memecahkan masalah ya, mencari pemecahan masalah. Setelah kita menemukan permasalahan, baru kita menentukan judul. Jadi judul itu bukan dari awal, tidak. Judul itu tidak di awal. Jadi judul itu kalau kita sudah ajeg dalam satu menemukan masalah, yang kedua ajeg juga dalam sudah menemukan pemecahan masalahnya. Baru kalau sudah variabel X, Y, atau variabel X saja, karena kan kalau survei deskriptif kan hanya satu variabel.
ya. Bisa satu variabel, bisa dua variabel, ya, untuk survei dan deskriptif. Tapi kalau untuk yang lainnya, PTK dan konten analisis bisa satu variabel, ya. Untuk PTK, korelasi, eksperimen, itu biasanya dua variabel. Nah, dari situ baru kita menentukan judul. Nah, dari judul ini kita bedah lagi, kita diskusi lagi di sini. Jadi nanti Anda justru harus membuat berbagai alternatif judul, ya. Jadi misalnya dari masalah yang sama, dari pemecahan masalah yang sama, Anda bisa membuat berbagai macam alternatif judul dengan berbagai macam metode penelitian yang akan dikaji, gitu ya. Nah, misalnya PTK kan bisa dengan eksperimen, gitu. Nah, dari situ baru nanti kita diskusi lagi, godok lagi ini judul. Setelah ajeng, baru Anda melakukan kajian pustaka. Jadi di sini sebetulnya prosesnya itu di sini agak panjang. Ibu memang di sini agak rewel, ya, agak rewel. Jadi Anda harus siap kalau ibu marah, dimarahi, ya. Kalau ini, ya, harus siap, terutama yang angkatan 2020, ya. 2020 harus siap, ya. Lamun henteu FFKKB we. Kalau belum siap mental ibu mah FKKB we. Ya. Nah, ini. Jadi setelah itu baru nanti kita mengkaji, ya. Kita ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu nanti ada buku sumber, sumber informasi lainnya, atau nanti untuk penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu juga nanti akan Ibu minta minimal 5 gitu ya untuk proposal. Baru setelah itu kita membuat variabel dan fokus penelitian. Disinilah sebetulnya ini pondasinya. Pondasinya itu di sini, di fokus. Kalau fokusnya udah oke, nah baru selanjutnya itu bisa kita lakukan. Ini tolong ini Naufal, tolong Naufal ieu pangmacakeun. Yang paling ujung apa? Definisi konseptual dan definisi operasional. Oke. Nah, di sini kalau Anda penelitiannya kualitatif kita menggunakan istilahnya fokus penelitian atau tema penelitian. Tetapi kalau Anda menggunakannya penelitian kuantitatif, kita menggunakannya definisi konseptual, definisi operasional. Ya, jadi definisi konseptual dan definisi operasional itu sebetulnya sama istilahnya itu dengan fokus penelitian, tema penelitian. Hanya yang membedakan adalah kalau ini dipakai untuk kualitatif, ya fokus untuk PTK, deskriptif, ya, konten analisis, ya. Nah, tetapi kalau definisi konseptual, definisi operasional itu biasanya dipakai untuk eksperimen, untuk korelasi regresi, untuk survei, ya. Nah, itu. Jadi yang kuantitatif punya, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas kan? Ya, prosedurnya jelas kan? Prosesnya jelas ya untuk SPKI ini. Kemudian selanjutnya, setelah kita sudah kita fokus masalah, menentukan fokus masalah, definisi konseptual, definisi operasional, kita masuk ke dalam bagaimana kita memilih subjek penelitian, ya, subjek penelitian, kemudian populasi sampel. Nah, kalau populasi sampel itu berhubungan dengan penelitian yang kuantitatif, survei, ya, istilahnya ya. Tapi kalau kualitatif biasanya subjek penelitian, lokasi penelitian, ya. Oleh karena itu begini, ya. Kalau Anda membuat proposal bab 1, bab 2, bab 3 itu sebetulnya sudah selesai. Karena di proposal itu terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3. Ya. Ini kan
sebetulnya subjek, populasi, lokasi penelitian itu sebetulnya dia di bab 3 kan ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian baru kita bisa melihat yang lainnya ya. Nih, ini. Baru di sini ada fokus, tema ini ya. Kemudian ada alat pengumpul data dan teknik pengumpul data. Nanti juga kita akan kaji. Lalu ada pengolahan data, teknis pengolahan data, validasi data, analisis data dan perumusan masalah itu Ibu anggap latar belakang dan perumusan pertanyaan penelitiannya, perumusan masalah. Kemudian ada kajian pustaka ya, kajian pustaka itu Ibu anggap itu adalah bab 2-nya sebetulnya, kajian pustakanya ya. Kemudian baru kita berbicara sekarang itu kita berbicaranya di bab 3, di metodologi. Metodologi mulai dari fokus penelitian ya, kemudian definisi operasional, definisi konseptual, ada subjek penelitian, ada populasi ya, ada alat pengumpul data, teknik pengumpul data, pengolahan data, analisis data dan validasi data. Itu nanti kita akan bahas juga di sini. Ya, memang yang 2020 nanti yang agak terseok ya, tapi nggak apa-apa. Anda bisa mengikutinya. Nah, sekarang di dalam proposal penelitian itu dia terdiri dari ada judul, ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, ada manfaat, ada kajian pustaka. Nah, ini kan ya, ini kan kalau ini kalau dari sini itu kan yang nanti menjadi bab 1 kan. Ini dan ini menjadi bab 2, tetapi di dalam proposal tidak ada bab. Kita tidak menggunakan bab proposal ya. Jadi proposal kita tidak bab. Kalau skripsi iya ya. Baru nanti kita ada metode penelitian dan kemudian ini daftar pustaka. Ini isi dari proposal penelitian kita ya, yang nanti akan Anda kerjakan. Nah, sekarang jenis penelitian sebetulnya yang akan kita gunakan agak banyak. Ya, di sini ada survei. Survei itu adalah sebetulnya deskriptif yang berbentuk kuantitatif. Di sini ada penelitian kuantitatif, di sini ada korelasi dan regresi. Korelasi itu ada 2, ada korelasi dan korelasi regresi. Ya, kemudian ada eksperimen. Ya, eksperimen di sini. Kemudian ada konten analisis. Konten analisis itu ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Ya, jadi konten ini bisa dua-duanya dia bisa masuk. Ya. Lalu kemudian yang penelitian kualitatif itu ada PTK, ada deskriptif, deskriptifnya kualitatif bukan survei. Kemudian ada studi kasus. Ya, jadi ada semacam misalnya Anda mau melihat misalnya di sekolah inklusi bagaimana misalnya anak yang berkebutuhan khusus misalnya autis atau apapun yang bagaimana dia belajar sejarah itu kan studi kasus ya. Jadi misalnya ada suatu anak yang memang dia belajar sejarah, dia memorinya tuh bagus gitu, dia belajar nilai sejarah itu selalu 10, tapi di kelas dia tidak pernah serius dalam belajar sejarah. Nah, itu studi kasus. Saya ingin melakukan penelitian itu. Nah, ini Anda bisa menggunakannya menjadi studi kasus ya. Jadi ini jenis penelitian yang akan kita gunakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jenis penelitian. Jadi ini tuh lebih beragam ya. Oke, sampai sini sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanyakan silakan.
terutama 2020 nih, kalau 2019 sih sudah seringkali ketemu Ibu di statistik, di metode penelitian pun kan ini sudah dibahas, betul nggak? Izin bertanya Ibu. Iya, siapa? Siapa? Dieke Ibu. Dike. Dike angkatan berapa, Dike? Gimana Ibu? Dike 2020, 2019? 2020. Oh, 2020. Oke. Ya. Silakan Dike. Ibu izin bertanya, bukan dalam Ya. proposal penelitian tuh disebutkan juga ada penelitian terdahulu. Nah, kan dalam meneliti juga kita tuh ada eksperimen ya Bu, di mana kita tuh mencari sendiri. Nah, kalau eksperimen sendiri itu kan Bu pasti susah Bu menemukan penelitian terdahulu. Apakah penelitian terdahulu ini haruskah ada wajib di dalam suatu proposal? Wajib. Oh iya Wajib. Bu. Wajib. Jadi karena begini, misalnya penelitian terdahulu itu sebetulnya untuk melihat sih apakah sudah ada penelitian lain gitu ya yang hampir sama dengan penelitian kita. Jadi hanya untuk konfirmasi saja bahwa memang misalnya ini sudah diteliti gitu ya, tapi di bagian ini bukan di bagian ini dan saya ini. Nah, itu untuk konfirmasi itu penelitian terdahulu itu ya. Nah, lalu kemudian penelitian terdahulu juga untuk menghindari bahwa kita itu plagiat. Misalnya kayak kemarin saja ada ada yang persis judulnya sama, segala macamnya sama gitu ya. Pokoknya skripsi mahasiswa sekarang tuh aneh bin ajaib gitu ya. Persis sama dan segala macam. Nah, kita sudah paham bahwa itu tuh plagiat gitu ya. Cuman dengan penelitian terdahulu, dengan dengan kita cek and recheck dengan penelitian-penelitian sebelumnya, itu akan ketahuan apakah itu plagiat atau tidak. Jadi penelitian terdahulu itu untuk konfirmasi bahwa penelitian kita itu belum ada yang meneliti. Kalaupun ada yang meneliti, yang berbedanya yang apa, gitu kan ya. Lalu kemudian untuk menghindari plagiarisme. Ya, itu Dike. Jadi Baik Ibu, wajib. terima kasih Ibu. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Izin bertanya Ibu. Siapa? Muhammad Zikri Rivaldi Bu. Ya, Zikri, silakan. Izin bertanya Bu, mungkin perihal penulisan ini mungkin ya Bu, penelitian pembelajaran gitu. Apakah bisa gitu Bu, pada saat akan menuliskan atau mengangkat suatu tema penelitian pembelajaran itu, mengembangkan gitu suatu penelitian yang sudah ada gitu Bu? Apakah diperbolehkan atau enggak Bu? Terima kasih. Mengembangkan penelitian yang sudah ada sebetulnya bisa ya, tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah Anda kan harus kuat dalam segi teoritiknya dalam mengembangkan. Jadi kita tidak bisa misalnya ada penelitian yang lain nih, kemudian kita kembangkan di sini gitu kan ya. Kita kembangkan di sini. Nah, tidak serta-merta kemudian kita bisa mengembangkan, tidak. Ya, tetap saja itu tuh harus berdasarkan permasalahannya apa. Apakah itu sesuai tidak dengan permasalahan yang kita hadapi. Kalaupun misalnya Anda mau mengembangkan dari penelitian yang lain, ya, yang mau dikembangkannya tidak masalah yang sama, tidak. Ya, tetapi bisa Anda teori bisa Anda kembangkan ya. Kemudian misalnya metode bisa Anda kembangkan ya. Tetapi kalau permasalahan ya, dan judul itu tidak bisa Anda kembangkan. Anda harus ini sendiri ya. Itu harus Anda ini sendiri ya. Itu saja Zikri ya. Oke. Terima kasih Bu jawabannya. Iya. Masuknya nanti ke eksperimen bisa gitu karena di eksperimen itu ada penelitian pengembangan ya, jadi atau penelitian komparatif gitu kan ya, mengcompare satu penelitian dengan penelitian yang lain bisa, tetapi kita tetap harus melakukan uji coba
gitu, uji coba, dan kita harus melakukan penelitian sendiri, ya. Jadi tidak mengembangkan serta-merta kita mengembangkan dari yang ada. Gitu. Itu saja, ya. Oke, yang lain silakan. Yang lain? Oke. Kalau tidak, ya kita lanjut. Nah, di sini pendekatan perkuliahan kita yang pertama adalah Anda minggu depan kemudian tanggal berapa ya? Minggu depan berarti pertengahan ya. Kemudian dengan minggu depannya lagi ibu beri 2 minggu ya, waktu 2 minggu untuk Anda mengumpulkan data. Ya. Mengumpulkan data ini mengumpulkan data apakah Anda ke sekolah bisa ya. Anda mengumpulkan datanya misalnya berbagai macam buku, silahkan. Ya, kemudian Anda misalnya melihat satu kebijakan, silahkan. Mau pembelajaran daring juga silahkan, ya. Mau apapun Anda silahkan. Tetapi Ibu beri waktu 2 minggu untuk mengumpulkan data ya, untuk mengumpulkan data. Ya, mudah-mudahan cukup. Ya, kalau belum cukup berarti Anda harus kembali lagi ke lapangan. Itu saja. Biasanya kalau ibu ini bisa kembali lagi ke lapangan, nah gitu ya. Jadi karena Anda harus kembali lagi ke lapangan ya. Nah, pengumpulan data ini 2 minggu, Anda mau dengan cara apapun, Anda harus mengumpulkan data. Dari pengumpulan data, Anda kemudian pengumpulan data itu adalah untuk mencari masalah ya. Mengidentifikasi masalah, kemudian memilih ya 3 masalah, dan kemudian mengerucutkan lagi menjadi 1 masalah, kemudian baru mencari solusinya. Mencari solusinya juga mungkin berbagai macam alternatif masalah. Ya. Dari situ kemudian baru Anda judul ya, membuat judul. Jadi nanti di sini pada saat pengkajian informasi dari berbagai macam sumber, lalu presentasi, diskusi dan tanya jawab ya. Nah, kita akan memulainya dengan stepnya itu. Jadi identifikasi masalah, lalu memilih masalah 3, kemudian mengerucutkan kemudian menjadi 1, kemudian mencari solusi, alternatif solusi, ya, kemudian memilih 1 solusi, kemudian judul. Itu yang nanti pertemuan di akhir September itu kita mulai presentasi. Ya, presentasinya itu sampai Anda berbentuk judul. Jadi jangan judul dulu, ya. Dari permasalahan-permasalahan yang Anda dikumpulkan datanya, baru nanti ujungnya itu adalah judul. Nah, dari judul itu nanti kita bergerak untuk bagaimana membuat latar belakang, bagaimana menyusun perumusan masalahnya, bagaimana kita mengkaji pustakanya dan penelitian terdahulu, kemudian bagaimana kita mengemas metode penelitiannya. Ya, dengan cara apa? Nah, itu ya. Itu pendekatan perkuliahan kita ya. Kemudian penilaian perkuliahan sebetulnya ini penilaian perkuliahan itu Ibu akan melihat dari data hasil observasi dan wawancara maupun dalam studi dokumentasi ya. Kemudian progres presentasi yang Ibu nilai juga progres presentasi. Misalnya kita beri masukan nih ya. Beri masukan ini. Ternyata kemudian presentasi lagi tidak ada progresnya apa-apa, berarti kan Anda berarti belum paham gitu ya tentang bagaimana masukan-masukan kita. Ya, jadi progres presentasi itu menjadi sangat penting untuk penilaian, kemudian keaktifan di kelas ya lewat Zoom ataukah nanti daring, luring ya. Kemudian yang paling besar bobotnya itu adalah proposal.
proposal penelitian. Ya. Yap. Nah, tugas pertama ini. Coba di sini ada tugas yang lain nggak? Oke. Yap, tugas pertama adalah ini dulu. Tugas Anda. Ya. Tugas Anda ini yang pertama adalah Anda harus memahami metode penelitian itu dengan baik. Ada 8 metode penelitian kan? Betul? Yang ini ya, ada 8 kan? Ya. Jadi 8 metode penelitian itu yang nanti juga akan kita kaji di dalam metode penelitian pendidikan sebetulnya ya. Nah, itu ada pahami karakteristik itu dulu ya. Lalu pilih salah satu metode yang akan digunakan, pilih aja dulu ya. Lalu identifikasi kerangka kerja metode penelitiannya. Jadi tugas pertama Anda adalah ini ya. Bisa pilih satu ataukah 2 metode ya, terserah Anda ya. Tetapi kemudian Anda harus mengidentifikasi kerangka kerja metode penelitiannya ya. Sebentar ya, Ibu ini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, ya silakan. Siapa Ibu, tadi yang ya? mohon Alisa maaf. ya? Ya, Alisa saya ya? izin. Ya, silakan Alisa. Ya, Bu, mohon maaf izin bertanya, kalau Ya. misalnya kita mau meneliti tentang efektivitas terkait penggunaan model yang digunakan oleh guru di sekolah tersebut, itu bisa nggak ya, Bu? Atau ya, jadi meneliti tentang si gurunya itu. Nah, itu bisa atau enggak? Terus gurunya apakah satu guru itu atau misalnya di sekolah tersebut tuh ada guru sejarahnya 3 orang, kita teliti 3 orang itu atau gimana? Itu, Bu, makasih. Iya. Begini, kalau meneliti guru secara deskriptif, ya secara kualitatif, satu harus izin dulu dari gurunya. Karena kalau kualitatif kita itu nutur-nutur guru gitu, ya. Jadi guru itu kemana dia ngajar, kita ikuti. Nah, tidak semua guru itu mau gitu dijadikan subjek penelitian kita, ya. Jadi itu dulu yang pertama ya Alisa ya. Yang kedua, kalaupun mau subjeknya itu guru, lebih baik guru secara misalnya guru sejarah sekota Bandung gitu. Nah, itu berarti Anda kan hanya menyebarkan angket saja kepada guru ya. Itu bisa. Tapi kalau melihatnya misalnya hanya satu sekolah, 3 orang guru di satu sekolah itu berarti kan kualitatif punya tuh, ya. Kalau kualitatif punya itu kan harus gurunya mau nggak kita repoti gitu ya. Kita itu gitu. Mau nggak? Nah, itu yang harus mulai Alisa mulai di ini ya, tolong ya kalau mau guru ya. Karena biasanya guru itu biasanya sepanjang Ibu mengampu mata kuliah ini gitu ya. Guru itu biasanya tidak mau gitu untuk di kualitatif kecuali kuantitatif. Nah, kalau misalnya kuesioner angket nggak jadi masalah ya.
misalnya di kota Tasik gitu ya, di kota Garut gitu, di Cianjur gitu kan, di Bogor, di Bandung, nggak jadi masalah itu Alisa. Tetapi kalau hanya 1 atau 2 guru harus betul-betul ngobrol dulu secara hati ke hati deh. Nah, kalau sudah ada izin itu baru Anda bisa. Ya, oke itu saja Alisa. Ya Bu, baik. Makasih Bu. Yup, ya. Itu ya, ini tugas pertama Anda, jadi itu. Kemudian apa? Tugas kedua, nah itu. Nah, ini. Tugas kedua ini. Ya. Jadi tugas kedua Anda itu adalah menemukan permasalahan ya sekolah dan ini melakukan observasi guru siswa pembelajaran daring ataukah luring sekarang, melakukan observasi ya guru sejarah pembelajaran daring dan luring, melakukan observasi ya kepada siswa yang sedang ini atau misalnya observasi wawancara atau juga studi dokumentasi ya, studi dokumentasi. Jadi kita berhubungannya tidak dengan manusia, tidak dengan orang, tetapi dengan dokumen ya, dokumen kebijakan, RPP guru. Nah, RPP guru bisa ya, RPP guru misalnya RPP ini atau misalnya bagaimana sih pandangan guru terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka untuk pembelajaran sejarah itu silakan. Tetapi kalau bagaimana guru misalnya mengajar guru di kelas, nah itu yang agak riskan bagi ibu gitu ya, karena tidak semua guru mau diikuti dan direpoti ya, itu saja. Nah ini yang Anda tugas kedua Anda. Sebentar di sini ada lagi nggak? Oh tugas ketiga nih ada nih. Oke, nah jadi gini ya, jadi ini adalah tugas pertama. Memilih dulu deh ya metodenya, walaupun bagi ibu metode bisa di belakang ya, bisa di belakang. Kemudian baru setelah itu Anda ini masuk dulu ke tugas pertama. Ini ada ini daring dan luring ya sekarang ya, daring dan luring ya. Kemudian ini melakukan dan mengidentifikasi masalah. Kemudian baru nanti Anda tugas ketiga ini, identifikasi masalah 3 atau 4, memilih masalah beserta alasannya. Nah, ini melakukan, nah ini tugas ketiga Anda. Tapi bagi Ibu tugasnya cukup sampai judul dulu saja. Nah, setelah judul baru nanti yang lainnya menyusul. Ya, Yap, ada pertanyaan sampai sini? Jadi, Boleh izin bertanya? Ya, silakan. Di tugas yang kedua, Ibu kan misalkan melakukan observasi dan wawancara kepada guru sejarah yang melakukan pembelajaran secara daring atau luring gitu. Nah kan di yang kelima juga lakukan observasi dan wawancara minimal 3 kali. Itu maksudnya Ibu 3 kali itu minimal 3 orang atau bagaimana Ibu? Iya, kalau misalnya misalnya observasinya kan di kelas, betul? Di kelas ya, ke kelas. Misalnya minggu ini masuk di kelas 10A, 10B gitu ya, 10C gitu. Lalu minggu depannya lagi masuk lagi di 10A, 10B, 10C gitu ya. Minggu depannya lagi masuk lagi. Nah, itu untuk apa? Kita masuk terus untuk mencari masalah. Jadi nanti kita bisa menentukan masalahnya apakah di 3 kelas itu memang masalah atau di 2 kelas itu memang masalah atau hanya 1 kelas yang masalah gitu. Nanti itu kalau hanya 1 kelas itu yang nanti kita akan jadikan subjek penelitian kita. Itu yang pertama ya. Nah, misalnya lalu kalau guru nih ya, kalau guru juga guru itu kadang-kadang tidak mau diwawancarai dan diobservasi ya gitu. Guru sejarah ya, jarang yang mau gitu ya. Jadi kalaupun mau, Anda jangan mengobservasi gurunya, tidak. Tapi misalnya bagaimana guru itu
membuat RPP gitu kan ya, membuat tes gitu, membuat alat penilaiannya, lalu misalnya mengoreksi tugas dan segala macam. Nah, itu bisa. Tapi kalau gurunya yang kita teliti itu yang kita nggak bisa, tidak bisa untuk masuk ke situ. Kecuali kalau Anda memang sudah akrab dengan gurunya gitu. Ya, itu saja sih. Ya. Dike, silakan. Ya, Ibu izin bertanya, kalau misalkan dalam satu penelitian ini kita tuh sama satu sekolah, tapi berbeda judulnya gitu Bu. Jadi ada misalnya 3 orang dalam meneliti satu sekolah itu, tapi berbeda judul, itu tidak boleh ya Bu? Nggak. Atau gimana Bu? Nggak. Oh iya Bu. Enggak. Jadi Anda harus mencari sekolah yang lain ya gitu. Supaya mungkin nanti permasalahannya akan kalau di 3 sekolah kita satu ini gitu ya dengan walaupun judulnya berbeda itu akan riskan ya karena apa? Penelitiannya di dinya keneh masalahnya di situ aja gitu ya. Coba mungkin ke permasalahan yang lain ya, mungkin itu bisa ya. Baik Ibu, terima kasih. Yuk. Ada lagi? Ada lagi? Kalau tidak, oke, kita akhiri saja karena Ibu memang harus masuk ke kelas lain gitu ya. Jadi sekarang itu beririsan beririsan jadi harus masuk lagi ke kelas lain ya. Kalau tidak ada berarti untuk jadi begini ya, di sini Asri dan Wahyu ya. Asri angkatan 2020, 2019 Asri. 2020 Ibu. 2020 ya Asri ya. 2019 Wahyu nya Wahyu. Ya, Ibu. Iya, iya gitu lainnya. Iya, Ibu, iya. Di CWRD kira-kira Ibu. Oke. Jadi 2020 Asri, 2019 Wahyu ya. Itu mengapa Ibu itu SPKI itu 2 hari gitu ya. Nah, kan SPKI itu kalau tidak salah hari sekarang Selasa dan hari Jumat ya, betul nggak Wahyu? Jumat jam berapa? Betul. Jam 1 Ibu. Jam 1 ya. Jadi Jumat jam 1 dan ini. Jadi itu adalah hari perkuliahan kita ya, Jumat jam 1 dan hari Selasa jam 1 juga. Ya, itu adalah hari perkuliahan kita. Dan pada saat hari kita kuliah itu Anda nanti presentasi ya. Di presentasi setelah kita tahu nanti judul dan kemudian kita tahu metodenya apa, baru nanti kita bagi dua untuk memudahkan koordinasi sebetulnya ya. Jadi untuk memudahkan koordinasi antara Ibu dan Pasena. Walaupun nanti pada saat nanti kelas Pasena pun Ibu ada, pada saat nanti kelas Ibu pun Pasena ada gitu ya. Nah itu. Jadi kita sepakat untuk Jumat nanti kita tidak kuliah hari Selasa. Iya, sebentar Ibu. Hari Selasa itu tanggal 27 Ibu. Nah, nanti tanggal 27 September ini Anda semua sudah siap dengan satu yang tadi kan ya, identifikasi masalah, kemudian memilih masalah beserta alasannya, kemudian memilih pemecahan masalah, alternatif pemecahan masalah ya, kemudian memilih satu ya, kemudian menentukan judul dan kemudian memilih juga metode penelitiannya ya. Itu dulu. Jadi
Itu nanti Anda buat dalam bentuk presentasi PPT ya. Di situ Ibu minta jangan satu sekolah 3 orang gitu, jangan ya. Jadi kalaupun satu sekolah 2 orang tapi nanti masalahnya harus berbeda. Karena yang diamatinya juga harus berbeda gitu ya. Biar berbeda, akan lebih baik kalau nanti Anda misalnya mau melakukannya. Jadi jangan sampai begini, di tengah jalan ganti subjek. Itu akan lama lagi. Kayak misalnya mahasiswa Ibu nih ya. Sudah dia PTK, tapi karena ingin cepat ganti subjek jadi deskriptif. Tetap saja dia tidak bisa sampai selesai sampai sekarang. Karena apa? Karena PTK dengan deskriptif ruhnya berbeda. Tetap aja dia nggak bisa. Nah, jangan sampai Anda di tengah jalan itu ganti metode, ganti subjek, ya, ganti sekolah. Itu puyeng nantinya. Ya. Jadi Ibu minta Anda konsisten. Nah, makanya Anda harus mulai dari sekarang Anda harus fokus. Jadi jangan main-main dengan di sini karena Anda kalau misalnya Anda ganti misalnya subjek, ganti metode, ganti apa? Bongkar semua, Anda mulai dari awal lagi, rugi. Anda nggak maju-maju, nggak selesai-selesai. Sekarang mahasiswa Ibu yang angkatan 2018 itu yang tidak selesai-selesai ada. Yang asalnya dia PPL-nya PTK sih gitu. Tapi karena ingin cepat dia minta deskriptif, sampai sekarang nggak selesai-selesai. Karena PTK dengan deskriptif sesuatu hal yang berbeda. Ya, itu ya. Itu yang jadi Anda harus ajak. Jadi jangan sampai pokoknya ini hanya sebagai sebagai untuk lolos saja untuk seminar, tidak. Niatnya jangan seperti itu. Karena kalau lolos untuk seminar, kemudian Anda merubah dan segala macam, prosesnya panjang dan nanti Anda dari awal lagi Anda rugi waktu. Ya, rugi 1 semester. Jadi Anda sudah harus ajak, ya. Itu saja. Ya, itu adalah mungkin untuk angkatan 2020 ini harus kerja keras karena memang Anda belum dibekali dengan metode penelitian pendidikan yang memang mumpuni ya. Kalau angkatan 2019 mereka sudah statistik sudah penelitian pendidikan. Ya, penelitian pendidikan juga sudah gitu. Ya, apalagi mereka juga sudah micro teaching dan sudah memiliki sebetulnya pengalaman gitu ya. Sebetulnya saya mau arahnya kemana gitu ya. Tapi kan 2020 ini belum. Ya. Itu saja ya. Terima kasih yang sudah ini Ibu izin stop share dulu. Terima kasih ini semuanya. Ini Hanifa dan Nadia nih ya. Ini angkatan 2020. Makanya yang 2020 kalau mau yang FFKKB silahkan gitu ya. Bukan kemudian Ibu menyuruh FKKB, kalau memang merasa berat ya silahkan nanti bisa misalnya Anda bisa pindah ke konten atau misal semester yang akan datang karena SPKI itu sebetulnya di tiap semester ada nggak sih? Ibu juga nggak tahu dengan kurikulum sekarang ya. Ibu juga bingung juga dengan Anda karena biasanya SPKI itu semester 7 gitu. SPKI itu semester 7. Sekarang Anda belum apa-apa sudah SPKI, bagi Ibu juga gitu ya. Bukan sesuatu hal yang mudah tapi tidak apa-apa, mari kita lakukan saja karena ini adalah step by step ya. Itu saja mungkin perkuliahan kita kali ini ya. Selamat mengobservasi, selamat melakukan wawancara. Selamat jangan walaupun Anda mau membaca jurnal atau skripsi orang lain silahkan sebagai referensi Anda, tetapi tetap lakukan observasi, tetap lakukan kajian-kajian kajian-kajian pustaka dan studi dokumentasi ya agar permasalahan yang Anda akan kaji yang akan dipecahkan ya dan kaji dan yang akan dipecahkan bisa teridentifikasi dengan baik ya.
Itu saja. Ibu mohon leave meeting ya. Jadi kita akan bertemu di tanggal 27 ya, Wahyu ya. Ya, Betul, jadi betul, Bu. Astrid di tanggal 27 kita bertemu lagi dengan apa Anda sudah siap dengan berbagai macam tadi identifikasi masalah, kemudian kemudian satu masalah, kemudian berbagai alternatif solusi, kemudian alasannya, kemudian ada satu solusi, kemudian judul dan metodenya. Ya, itu saja. Itu nanti tanggal 27 September. Anda sudah harus mulai untuk presentasi. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah presentasi, tidak ada teori. Ya, karena di sini praktek gitu. Ya, praktek membuat proposal. Kalau teorinya nanti di metode penelitian, bukan di sini. Gitu. Ya, itu saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita sehat semua. Kita bisa bertemu di tanggal 27 ya, hari Selasa 27. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Terima kasih banyak Ibu. Tetap jaga kesehatan. Semoga lancar Bu, amin. Ibu. Ya. On kan.